Halo guys, kembali lagi di channel Audibal, Audi Diskusi Abal-Abal. Kali ini gue mau ngebahas beberapa tim besar yang udah melalui pertandingan kedua di matchday-nya Euro. Karena video ini di take-nya tuh hari Jumat malam, berarti pertandingan Belanda lawan Prancis sama Turki Portugal tuh akan gue review di video selanjutnya ya. Karena ini uploadnya kan hari Sabtu sore gitu. Oke. Jadi gue akan mulai dulu ngebahas ya mengenai Jerman. Jerman mainnya nggak bagus banget, nggak sebagus di matchday pertama ya. Tapi mereka menang karena mereka bermain efektif. Cuma orang mungkin terbuai dengan mereka main bagus. Mereka mungkin di antara tim-tim besar di Euro permainannya cukup menjanjikan. Tapi mereka nggak bisa finishing. Itu masalahnya. Mereka bisa create peluang, mereka bisa ciptain banyak kreativitas, tapi yang makan umpannya mereka itu kurang. Jadi kembali lagi, Havertz itu bukan striker. Dia dulu waktu pas baru naik dari Bayer Leverkusen itu mainnya tuh di belakang striker. Havertz itu main di belakang striker. Jadi posisinya si Gundogan itu posisinya Havertz sebenarnya. Tapi karena dia itu versatile, jadi dia bisa main di sayap, bisa main di striker, dia bisa main di gelandang serang. Tipikal kayak Thomas Muller sebenarnya ya, kayak Havertz ini ya. Cuma dia lebih fisiknya lebih ada, skill individu itu jauh lebih ada lah Havertz sama Muller. Tapi kalau soal naluri, Muller itu emang udah rajanya tuh ya, naluri dia dalam ngasih operan ke pemain yang tepat, cari ruang, nempatin posisi. Nah itu kecerdasan kayak gitu tuh yang cuma segelintir pemain doang yang dimiliki di dunia. Selain Muller ada Inzaghi dulu ya, Filippo Inzaghi. Nah, kayak Havertz itu sebenarnya tipikal pemain yang kayak Thomas Muller gitu. Bisa main di mana aja di lini depan. Cuma karena dia terlalu versatile, akhirnya kan pelatih sendiri bingung. Ini pemain sebenarnya bagus ditaruh mana sih? Striker, gelandang serang, gelandang sayap, apa gimana gitu. Intinya striker belum punya Intinya Jerman belum punya striker yang selevel Miroslav Klose atau kayak Mario Gomez lah zaman dulu ya. Pokoknya Klose sama Gomez kan dulu kan. Nah, belum punya tuh striker yang kayak begitu lagi. Füllkrug itu real striker yang dimiliki sama Jerman sekarang. Tapi Füllkrug itu kayak kenapa ya? Kayak dia tuh terlalu ini dia finishingnya tuh kurang klinis lah gitu kan. Dia tuh tipikal Giroud banget. Jadi kalau dia disuruh giring bola, jemput bola ke tengah, bawa ke depan, bikin kombinasi, itu nggak bagus tuh Füllkrug. Terus kalau gue lihat kontrol bolanya dia tuh suka salah. Nah ini yang jadi masalah buat Jerman. Orang menjagokan Jerman sebagai kandidat juara. Oke, dari secara permainan sah-sah aja, tapi gue nggak yakin ya. Kalau ngeliat track record Jerman pas main bagus di fase grup, di fase-fase awal, tapi begitu masuk semifinal atau final keok, kayak kejadian di Euro 2008, Euro 2012, Piala Dunia 2010, itu kan mereka sampai semifinal minimal kan ya, sampai semifinal. Tapi ya nggak bisa juara. Ya entah kenapa lah gitu kan pada saat itu. Cuma kalau sekarang, faktor X-nya adalah tidak ada seorang striker klinis untuk makanin umpan-umpan mereka. Itu yang jadi masalah. Kemudian, udah nih, tim yang pengen banget gue bahas yaitu Inggris. Jadi, buat generasi sekarang, ya mungkin kalian pernah dengar Inggris punya generasi emas di tahun 2000-an, di mana mereka punya Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Joe Cole. Di striker ada Rooney, Owen, di back ada John Terry, Ferdinand, Ashley Cole, Gary Neville. Ya itu bintang semua tuh, bintangnya klub-klub besar Premier League ya. Nah, masalahnya di Inggris itu dari dulu bukan kualitas pemainnya yang salah, tapi adalah kualitas pelatihnya yang nggak bisa mengelola. Jadi gini, kalau orang bilang, ya kan, tahu kan pernyataan terkenal bahwa Carlo Ancelotti itu miskin taktik. Ya emang dia miskin taktik, tapi dia bisa meramu bintang yang ada di Real Madrid. Dia bisa mengayomi, dia bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik dari bintang-bintang Real Madrid. Sehingga mereka berfungsi. Nah di Inggris, kasusnya
Inggris punya banyak banget pemain hebat, pemain yang jago di klubnya. Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold emang agak menurun, tapi still dia pemain bagus. Kyle Walker, siapa lagi? John Stones, ada Kobbie Mainoo di cadangan. Jadi segitu banyaknya, belum lagi yang dipanggil tuh ya, Jack Grealish, Rashford, Sterling, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tuh sebenarnya. Tapi pelatihnya nggak bisa mengelola mereka, nggak bisa memadukan talenta-talenta hebat ini untuk jadi satu tim yang bermain kompak dan bermain untuk tim. Kelihatan banget ya kalau Coach Justin bilang ini bukan tim. Iya, gue setuju. Tapi kenapa bisa kayak begitu? Ya, faktor pelatih. Kenapa pelatih yang nggak bisa? Karena memang pelatihnya levelnya bukan level Ancelotti, bukan level Mourinho, bukan level Conte, bukan level Zidane. Ya kan, maksudnya kan kita nggak ngomongin soal pelatih yang kayak taktik kayak Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Johan Cruyff gitu ya, yang ngasih permainan yang atraktif, menghibur dan lain-lain. Enggak, kita ngomongin pelatih yang bisa mengelola tim, yang bisa memadukan bintang-bintang ini menjadi satu tim. Ini kejadiannya kayak generasi emas Inggris 2.0 gitu, yang 2000-an dulu gagal, kayaknya sekarang juga begitu tuh. Nah, ini yang jadi masalah Inggris nih. Dia masih punya satu kesempatan lagi di lawan Slovenia. Ya, kemarin dia seri di Denmark 1-1 dan itu kelihatan banget berantakan koordinasinya. Salah satunya ini yang gue highlight. Nah. Jadi ada momen di mana Trent Alexander-Arnold dia bawa bola tuh, dia dribble tuh ke depan. Di sebelah kanan ada Bukayo Saka yang dia terbuka ruangannya. Ya, dia nggak begitu dijaga ketat. Di sebelah kiri ada Phil Foden, di depan ada Harry Kane. Dia posisinya lebih dekat ke Bukayo Saka. Dan kalau dia oper ke Bukayo Saka di momen itu, definitely Inggris punya peluang untuk cetak gol. Tapi apa yang dia lakukan? Dia umpang dong ke Phil Foden. Nah, Phil Foden itu, setiap kali dia diumpan dari Trent, bola tuh selalu ada di belakang dia. Nggak ada di depan dia. Ini kan jadi masalah, ya kan? Koordinasi antar tim ini berantakan sekali gitu loh. Gimana bisa lo ngoper temen lu, terus bolanya nyampe di belakang dia, gitu. Dan gimana lu tuh gak bisa menyesuaikan pergerakan teman lo yang lagi bawa bola untuk menempatkan posisi di tempat yang tepat untuk dapat bola itu, sehingga bola tuh gak ke belakang. Dan pilihan Trent itu juga, keputusan yang dia buat untuk mengoper ke Foden, padahal ada Saka yang lebih terbuka, itu juga jadi masalah. Hal-hal seperti ini, itu harusnya nggak terjadi, karena Trent, Foden, Bellingham, Saka, itu semua pemain-pemain yang punya visi. Mereka bisa main dalam sistem, tapi karena mereka tidak padu, dan Harry Kane akhirnya jarang dapat suplai bola, kan golnya dia kan gol bola muntah ya. Nah, ini yang jadi masalah nih. Inggris jadi susah untuk create peluang. Inggris susah untuk memaksimalkan potensi pemainnya, sehingga mereka ya nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya juga gitu loh. Gareth Southgate bukan Carlo Ancelotti, bukan Zinedine Zidane yang bisa memadukan bintang-bintang untuk jadi satu tim. Ya. Jadi tim kayak Inggris itu bukan tim yang butuh pelatih dengan, menurut gue ya, gue butuh pelatih yang kayak taktik atau punya filosofi, sistem dan bla bla bla, enggak. Cuma butuh pelatih yang bisa memadukan, dan Southgate jelas bukan orangnya. Dan kalau mau cari pelatih Inggris, menurut gue yang bisa menyatukan mereka, yang mungkin bisa menerapkan gaya permainan, mengkomunikasikan mereka semua, adalah Graham Potter mungkin. Mungkin loh ya. Kita nggak tahu. Karena Graham Potter di antara semua pelatih-pelatih Inggris, ya dia yang punya sistem dan filosofi permainan yang jelas. Seenggaknya mereka bisa membantu pemain-pemain yang biasa main dengan sistem kayak Saka ataupun Foden. Gitu. Nah, PR-nya adalah dia harus bisa memadukan bintang-bintang ini. Ya, kalau bisa, tim Inggris ini akan menjadi dahsyat banget. Tapi ya gitu. Masalah Inggris ya di pelatih lokalnya mereka nggak punya pelatih yang memang either dia jago taktik atau jago pegang ruang ganti. Nah ini nih yang jadi masalah dari pelatih Inggris tuh ya kayak begitu. Mainnya klasik aja,
main fisik, long ball lah, apalah, dribbling segala macam. Udah kuno gaya main kayak begitu. Udah gak bisa lagi tim bola main kayak gitu sebenarnya. Itu mungkin berlaku di zaman 2000-an, tapi sekarang udah enggak gitu. Minimal kalau lo nggak jago taktik, nggak kayak taktik ya, lo bisa pegang ruang ganti, lo bisa bikin tim ini menjadi kompak. Itu yang paling penting. Jadi Inggris dulu selain pelatih ya, generasi emas yang pertama gagal bukan cuma karena pelatih, tapi karena ego pemainnya. Persaingan antara klub papan atas ya, MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Nah sekarang ego itu udah nggak terlalu kuat karena pemainnya mainnya lebih variatif ya. Jadi bukan cuma klub-klub besar di Inggris aja. Tapi itu mereka nggak bisa dipadukan dalam satu tim. Naruh Foden di kiri bukan ide yang bagus karena biasa dia main di tengah atau main di kanan. Dan di situ ada Bellingham, di situ ada Saka. That's why pemilihan pemain dari Gareth Southgate yang menyingkirkan Jack Grealish, Marcus Rashford, dan Raheem Sterling blunder besar karena nggak ada pemain yang bisa main di sayap kiri sebagus mereka. Itu dia yang jadi kesalahan Gareth Southgate di Euro kali ini. Terus Spanyol Italia ini cukup ketat ya pertandingan ini, meskipun golnya cuma bunuh diri, Calafiori. Tapi tetap aja kedua tim ini punya gaya permainan yang enak ditonton menurut gue ya. Saat mereka berduel tuh seru ya. Bukan cuma soal jual beli serangan, tempo tinggi dan lain-lain yang nggak jelas juntrungannya. Tapi memang di sini ada peran taktikal juga antara Luis de la Fuente sama Luciano Spalletti. Ya, jadi dengan kemenangan ini ya Spanyol pasti lolos. Tinggal Italia nih. Jangan sampai kalah sama Kroasia, karena kalau Kroasia yang menang, ya Kroasia yang jadi runner up gitu kan. Ya Italia masih bisa lolos kalau jadi peringkat ketiga, cuma kan ya itu kan tergantung sama hasil di grup-grup lain ya kan, nggak bisa terlalu mengandalkan hasil peringkat ketiga terbaik gitu. Jadi Spanyol ini menjadi salah satu tim yang cukup kuat untuk jadi juara, tapi sama kayak Jerman masalahnya mereka adalah nggak punya striker yang klinis. Alvaro Morata bukanlah pemain seperti David Villa ataupun Fernando Torres atau Raul Gonzalez ya zaman dulu, enggak. Ya dia banyak banget buang peluang, you know ya. Dulu waktu main di Chelsea kayak gimana, main di Atletico Madrid juga sebenarnya sering kayak begitu. Ya memang begitu Morata. Ya, jadi ya Spanyol bisa juara ya asalkan pemain lain itu perform ya, pemain sekitarnya dia. Fabian Ruiz, Pedri, Lamine, terus si Nico Williams ya, dan penggantinya juga kayak Oyarzabal, terus Mikel Merino. Mungkin pasti banyak yang nggak terlalu tahu pemain namanya Alex Baena, pemain Villarreal. Dia asisnya tuh banyak dan sebenarnya punya visi, cuma karena nggak punya pengalaman di turnamen internasional dan jarang juga masuk ke skuad senior timnas Spanyol, jadi mungkin dia belum dapat treatmentnya. Tapi gue rasa nih anak memang punya potensi karena dia udah buktiin di Villarreal dengan menorehkan cukup banyak assist. Oke, itu statistik, tapi faktanya adalah ya dia kasih banyak assist gitu. Mau operan 1 meter sekalipun ya kan, tapi dia keputusan dia untuk ngoper bola 1 meter dan akhirnya bisa diselesaikan temannya itu kan juga termasuk ini salah satu hal yang bisa kita nilai sebagai assist ya kan. Bukan cuma umpan terobosan doang atau kayak umpan yang mengarah ke satu pemain gitu. Itu kenapa operan 1 meter dihitung assist ya, karena salah satunya pengambilan keputusan dan juga finishingnya seperti itu. Jadi Spanyol juga salah satu tim yang favorit juara, kandidat juara. Tapi ya kita lihat aja ya, karena di Euro 2016 sama 2020 yang jadi juara lah tim yang tidak difavoritkan, meskipun salah satu tim besar juga. Oke, untuk itu aja video kali ini. Kita nanti akan bahas lagi nih tentang pertandingannya Prancis lawan Belanda sama Portugal Turki ya. Jadi buat yang nonton video ini setelah pertandingan itu, nah tunggu aja ya video selanjutnya karena Euro terus berjalan. Belum lagi gue juga mau bahas Copa America. Jadi akan ada banyak sekali pembahasan-pembahasan menarik ya seputar turnamen internasional sedang berjalan sekarang. Dan jangan lupa untuk like video ini, tulis ya di kolom komentar gimana tim jagoan lo di Euro 2024 kali ini. Apakah cukup memuaskan atau mengecewakan? Tulis semuanya di kolom komentar di bawah. Subscribe channel Audible,
nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi di YouTube lo kalau gue upload video baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.